Kita berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya apa-apa yang diketahui oleh manusia min kalami nubuwatil ula, dari kalimat kenabian sejak terdahulu, idza lam tastahyi, jika kamu sudah tidak punya rasa malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah semaumu. Hadis ini bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat semaunya, bukan. Tetapi ungkapan ini atau hadis ini bisa kita pahami. Jadi sebagai contoh nih, misalnya orang tua ngandani putrane radi gugu, dielekke nekat, diarahke mboten manut, dinasehati bandel. Niku akhirnya perkataan terakhir dari orang tua napa, Pak? Karepmu le sak karepmu, wis karepmu kono. Jadi maka Rasulullah SAW tadi juga demikian ya. Jika sudah tidak punya rasa malu, fasna ma syi'ta, berbuatlah semaumu. Dan Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang hari kiamat, jadi hari kiamat nanti tidak akan terjadi sampai orang-orang baik itu diwafatkan semua, sehingga yang tinggal adalah orang-orang yang tidak punya rasa malu. Sampai dalam hadis itu dijelaskan, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zina itu seperti hanya ayam. Jadi ketemu ya neng dalan, tidak ada rasa malu sekali, tidak ada rasa malu sekalipun. Sehingga yang ada masih ada sedikit rasa malu niku ngelekke. Mbok ojo neng tengah dalan, ojo neng perapatan, mbok rodok ndelik sithik gen ora ketok. Itu puncak dari akhir dari alam semesta ini, yaitu ditandai dengan apa? Hilangnya rasa malu. Dan puncak dari rasa tidak adanya rasa malu niki napa? Berbuat maksiat, berbuat dosa, ya ora diisin. Kita contohkan. Jadi kalau kita perhatikan hari ini sudah sangat luar biasa. Orang berbuat dosa, orang berbuat maksiat niku pun mboten duwe isin. Ngapusi ra isin. Utang ra nyaur ra isin. Ngerebut bojone wong ora isin, dan seterusnya. Jadi kemarin saya ketemu sama mbah-mbah. Jadi saya habis takziah mampir ke sebuah bengkel servis motor. Nah, kemudian beberapa waktu ada mbah-mbah datang servis juga. Terus tanya saya, bar kok ngendile? Kalau jawab, takziah layat mbah. Layat sopo? Saya sebut namanya Bu ini. Berarti wedok ya. Niki berarti rada cengengesan ya. Wong wis disebut Bu kok, Dik. Nah, mulai ketok niki cengengesane. Akhirnya tanglet meleh ya. Umure pira? 8 Mbah. Wah, padha aku. Ning aku urung gelem mati kok. Lha enten apa Mbah kok dereng purun mati, dereng kersa mati? Aku jek seneng nyawang wong ayu. Umur 80 tahun wegah mati, terus apa Pak?
Mriki nggih ngoten niku mboten? Oh nggih. Wah, niki berarti ketoke penyakit wabah niki nggih, wabah kono mriki padha mawon nggih. Bahkan terus tanglet melih nggih. Ya karena ndak tahu kalau saya ustad nggih. Kan saya kalau di mana-mana kalau pakai koko niku yen mung mulang ngaji tok nggih. Rupiah ya pakai hem biasa, di bis ya pakai hem biasa, ndak pernah pakai napa. Karena saya trauma nggih. Dulu waktu di Solo, kemana-mana niku pakai koko, niku dilokke. Nah, akhirnya kula trauma. Akhirnya napa? Kalau di bis ndak dalam rangka pengajian ya pakai hem. Rupiah pun pakai hem. Akhirnya tanya lagi mbah tersebut nih. Kowe seneng nyawer apa ora? Mbah kula ora seneng nyawer, seneng kula niku mie ayam napa bakso. Senengan kok mie ayam mau bakso ya apa? Aku berarti dong tahu ngerti rasane ngambung sinden. Wah, malah cerita. Lah malah nggih, Pak. Malah tekan ngendi-endi waduh. Cek kula anu nggih. Niku jarene napa tenan, Mbah? Oh, tenan. Oh, malah tenan nggih. Nyun ngapunten. Jadi napa berbuat dosa, berbuat maksiat ndak punya rasa malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ya benar nggih. Napa? Wa idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika kamu sudah tidak punya rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Maka jamaah sekalian, sahabat Salman Al-Farisi, beliau juga mengatakan, ini memang perkataan sahabat asar, tetapi insya Allah secara mana sudah sangat mudah dipahami. Jadi idza aradallahu ayyuhlika abdan naza'a minhul haya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jika menghendaki membinasakan, menghancurkan seseorang, napa? Naza'a minhul haya. Allah mencabut darinya rasa malu. Jika rasa malu itu sudah dicabut, maka dampaknya apa? Hilangnya rasa amanah. Kalau sudah hilang rasa amanah, maka yang ada adalah mengkhianati. Jadi napa? Saling mengkhianati. Kalau sudah saling mengkhianati, maka apa? Dicabutnya rasa kasih sayang. Kalau sudah dicabut rasa kasih sayang, maka tercabutlah ikatan Islam. Sekali lagi, jika Allah menghendaki kebinasaan seseorang, yang pertama kali napa? Dicabut rasa malu. Dan maaf, pintu kerusakan ini diawali dihilangkannya rasa malu dari kaum Hawa, dari ibu-ibu. Contoh nggih. Mugi-mugi mriki mboten enten. Jadi kalau waktu saya kecil, saniki nggih tesih cilik juga nggih. Jadi waktu saya kecil, berarti kecil banget dulu nggih. Itu kalau ada dangdutan, saya pernah baca koran nggih. Dulu korannya masih koran kertas nggih, belum digital. Dulu kan HP urung enek. Jadi misalnya di Sekaten. Pirsa nonton nate tindak teng Sekaten? Oh, nate. Sing dipirsani napa, Pak? Kebo nggih. Kebo Kyai Slamet kalih pados napa? Kula gadah tangga niku cerita, sekolah teng Solo nggih, Sragen sekolah teng Solo. Gandeng ngerti nggih, sing do nonton Sekaten piyai sepuh Kolomben niku sing digoleki napa? Letong Kebo Kyai Slamet. Pramila saka ngomah nggawa letong dibunteli. Nah, tekan mriko didol. Lho iki lho aku entuk letonge Kyai Slamet. Wah laris jare. Dadi adol napa? Mboten trek-trekan yen saniki letong kan nggih didol, tapi kan trek-trekan dibunteli cilik-cilik ngaku yen etuk saka Kyai Slamet didol. Lah di Sekaten itu kan banyak hiburan nggih. Salah satunya napa? Dangdut. Lah rata-rata yang melihat dangdut niku cewek napa cowok? Ketoke nggih mantan iki. Cowok. Lah delalah nggih enten cowok ngejak mbae. Iki ya ora cetha nggih wong mbae kok dijak nonton dangdut nggih. Lah akhire
Ya diwawancari wartawan. Saya Mbah Dangdut. Wah, apik apa? Wong napa? Wong kaya pitik arep ngendoke kok apik ini. Dadi polahe napa? Kaya pitik arep ngendok. Kok apik? Apik kok ngendi? Nah ini sing salah nggih putune nggih. Mosok mbah-mbah dijak nonton apa? Dangdut. Terus pas acara dangdut niku sing joget biasane cewek napa cowok? Cowok. Zaman semanten cowok. Sakniki misale nggih enten nganten, napa acara napa, nanggap campur sari, dangdut, niku sing joget cewek napa cowok? Terus bapak-bapake napa? Wah, niki berarti ya. Dadi napa? Rasa malu itu sudah napa? Dicabut, sudah mulai luntur. Maka tadi sahabat Salman Al Farisi, lah itu ya memang nanti mengarah kepada hari akhir, puncaknya nopo sama sekali tidak punya rasa malu. Lah sebelum lebih jauh kita kan sudah malu niku nopo to Pak? Isin niku nopo? Kita kan sering mendengar kata malu. Terus randi isin. Randi isin niku basa Jawane napa Pak? Ungkapane napa? Rai niku yen wong melarat Pak, yen wong sugih larai tembok. Yen wong melarat rai gedhek, yen wong sugih rai tembok. Lah malu isin niku napa to? Napa? Bingung ya. Jadi ketika kita mendengarkan kata yang sering kita ucapkan, kadang kalau ditanya niku bingung. Jadi menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah nggih. Jadi al-haya itu dari bahasa, secara bahasa ada dua pendapat nggih. Al-hayah dan al-haya nggih. Al-hayah artinya hidup, sedangkan al-haya hujan. Makna yang kedua itu kurang masyhur nggih. Jadi yang masyhur yang pertama. Artinya apa? Hidup matinya. Kula delik kiriyen nggih. Jadi hidup matinya hati seseorang itu tergantung apa? Rasa malu. Semakin tinggi rasa malunya berarti hatinya semakin hidup. Semakin hilangnya rasa malu maka hatinya juga mati. Maka beliau menjelaskan malu adalah akhlak atau perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela sehingga mampu menghalangi seseorang dari perbuatan dosa dan maksiat serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Jadi kalau garis besarnya sikap napa malu niku napa? Ya, jadi mencegah dari perbuatan maksiat, dosa dan berbuat zalim kepada orang lain. Nah sering ada pertanyaan ya. Jadi kalau hari ini kalau sudah puncak rasa malu ya berbuat maksiat, tidak punya rasa malu sak senenge. Dan ini sering kita sampaikan, orang yang berbuat maksiat terang-terangan itu peluang dosanya bahwa diampuni oleh Allah kecil ya. Jadi kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Dosa umatku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Kemudian ada pertanyaan ya. Lu apa di masa sahabat, di masa khalifah itu tidak ada orang bermaksiat? Ada Pak. Tetapi ketika berbuat maksiat itu masih ada rasa malu. Contoh ya. Jadi Khalifah Umar beliau suka patroli atau rondo ya belusuan lah, tapi belusuannya tengah malam, bukan di siang hari. Satu malam beliau belusuan. Akhirnya ada satu rumah, ada ibu-ibu pun sepuh niku ngundomono. Ngundomono niku bahasa Indonesia niku apa? Ngeleh-leh niku nggih selain bahasa Indonesianya. Mencerca nggih. Jadi mencerca Khalifah Umar. Jadi Khalifah Umar itu ora tanggung jawab, enak-enak neng istana. Ngerti rakyate ra iso mangan, ra digatekke karena saat itu beliau nggak bisa makan. Padahal beliau ya sedang patroli dan mendengar kata-kata itu. Maka beliau segera pulang kembali ke Baitul Mal
ngambil gandum dipikul piyambak, mboten ngakon anak buah mboten nggih, dibawa sendiri dipikul. Kemudian kembali ke tempat ibu tadi, nggih, assalamualaikum, waalaikumsalam, niki bu enten bantuan. Langsung alhamdulillah, jenengan niku langkung sae tinimbang Khalifah Umar. Khalifah Umar niku enak-enak teng istana. Padahal sing mikul sinten? Misalnya jenengan, Pak. Jenengan mikul delalah jane sing disebut jenengan ngenalke diri mboten. Wah, aku yuan Khalifah. Beliau ndak nggih. Jadi saya pernah punya pengalaman ngeten nggih. Saya dulu pernah diutus Pak Lek. Jadi anake Pak Lek niku diplayokke wong ngoten nggih. Berarti wis ora diisin gitu ya, diplayokke wong. Saya diutus suruh nyari. Makanya kula goleki sampai daerah Deketang Mangun. Ketemu cuman untuk ngecek sudah nikah atau belum. Kalau sudah nikah ya serawani. Kalau sudah nikah diceraikan kan nggak berani. Tapi kalau belum nikah ya diminta kembali. Ternyata sudah nikah. Jadi radi ridhoni wong tuane. Kalau basane napa Pak? Kawin karo mlayu ngoten nggih. Kawin lari. Akhirnya suaminya itu kan ketemu nggih. Bilang ngeten nggih. Bojo kula niku ngaji. Lah ngaji kali sinten kula tanya. Ngaji kali ustaz nggih. Nggih, ngaji niku mesti kali ustaz, masuk ngaji kali dalang lho ngene. Ngaji kali ustaz. Ustaze sinten? Ustaz Wahyono. Jenengan kenal? Kenal. Alhamdulillah. Insyaallah kenal kula, kenal. Lah sing dijak omongan sinten, Pak? Kula dhewe ngene. Tapi kula nggih mboten ngomong nggih kula niki mboten. Lah ngertine barang pun dinikahke secara resmi KUA walimaan. Loh, lah kok ndek iki sing nang nggon aku. Jadi Khalifah Umar juga demikian ya. Ketika tadi ada ibu-ibu, lah yang kedua, niku ada pemuda mendem, mabuk tapi di dalam rumah. Maka ketika beliau mboten seronto, pintu ditendang, langsung ajeng diantemi. Sebab sifatnya sinten Khalifah Umar niku kan titik napa? Diantemi niku cek mending. Biasanya napa? Ditugel gulune. Maka pemuda itu mengatakan, sebentar Khalifah. Saya mengakui saya berbuat dosa, saya mendem, saya minum khamr, saya menerjang larangan Allah. Ini perbuatan dosa, salah. Ning nyuwun ngapunten, jenengan nggih nindakake kesalahan. Lho. Dadi ngandani wong mabuk niku malah dinapa? Yen mboten percaya, enek wong mabuk jenengan kandhani. Mengki lak jenengan sing dikandhani. Pun malah jenengan sing dikandhani. Ya. Akhirnya pemuda tadi mengatakan, sebentar Khalifah, jenengan juga kesalahan, punya kesalahan. Lho salahku apa? Setunggal jenengan nginjen. Nginjen itu bahasa Indonesiane ngintip. Melihat dalam rumah tidak seizin tuan rumah, nginjen niku nggih dosa. Jadi maaf Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan bertamu ketuk pintu assalamualaikum 3 kali enggak dijawab, nggih pun wangsul mawon, mboten sah goleki bolongan kunci diincen nenek wonge apa ora. Lho kena ora dijawab nggih. Mboten trima lewat cendela, ora trima metu mburi. Yang kedua, kesalahan jenengan masuk rumah tanpa salam, mlebu omahe wong tanpa salam niku nggih salah. Yang ketiga, jenengan rusak omah kula, lawang kula jebol jenengan tendang. Lho, arep nyalahke sing mendem malah disalahke pinten? 3. Ya Khalifah, kalau jenengan kersa menutupi aib saya ini, saya akan bertobat. Jangan diberitakan, jangan diekspos. Oh ya sudah, kalau kamu ingin bertobat, minta tidak diberitakan, ditutupi, saya tutupi. Akhirnya pemuda tadi tobat. Berbeda sekali. Kalau sekarang mendem niku teng omah napa teng pundi, Pak? Mendem kalih napa? Nyegati wong liwat, njaluk duit. Jadi jamaah sekalian, sekarang kita sampaikan ya insya Allah kalau yang ngaji ini masih punya rasa malu, maka agar lebih memiliki rasa malu kita sampaikan keutamaan malu, keutamaan rasa malu. Yang pertama, akibat dari rasa malu, al-haya'u khairu kulluh. Kemudian dalam hadis yang lain, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Jadi al-haya'u khairu kulluh. Rasa malu akibatnya pasti baik. Contoh Pak, contoh gampang mawon ya.
Misalnya orang ngisin, malu, latare reget, mesti diresiki. Orang malu, rumahnya misalnya pondo bolong, mesti ditutupi dan sebagainya. Dan sering kita contohkan, jadi rasa malu itu pasti akibatnya baik. Dulu pernah kita contohkan, kita ulang lagi, yaitu apa? Ketika Khalifah Umar Ibnul Khattab, gara-gara rasa malu ini, akhirnya hukuman mati ditiadakan, tidak jadi dilaksanakan. Jadi ada seorang pemuda yang diutus oleh kabilahnya untuk urusan tertentu, naik onta, akhirnya capek, tidur. Akhirnya onta itu diikat, beliau tidur, bangun tidur, ternyata ontanya sudah hilang. Dicari, ketemu, tetapi dalam keadaan onta itu sudah tersembelih. Maka dicari siapa yang menyembelih, ternyata ketemu. Karena onta itu masuk perkebunan, merusak tanaman, pemilik kebun tidak terima, dibunuh. Lah akhirnya pemilik kebun yang membunuh tadi dibunuh. Akhirnya ketahuan anaknya, kedua anaknya. Maka pemuda ini ditangkap, dibawa di hadapan Khalifah Umar Ibnul Khattab untuk diadili. Maka pemuda ini minta dikisos. Jadi hukuman mati. Akhirnya Khalifah Umar Ibnul Khattab nego, jangan kisos lah. Tapi nopo diat, minta denda berapa nanti dibayar oleh negara. Akhirnya pemuda itu tidak mau, pokoknya harus dihukum mati. Akhirnya pemuda tadi sanggup dihukum mati, tetapi minta waktu 3 hari. Ya Khalifah, izinkan saya minta waktu 3 hari, saya ingin menyelesaikan urusan saya. Dan ternyata urusannya Pak, salah satunya adalah nyaur utang. Niki hebat nggih, ajeng dihukum mati kelingan utange terus disaur. Yen sakniki ndek utang ra iso nyaur tinggal mati. Akhirnya apa? Khalifah Umar tanya, "Loh jangan-jangan ini modus, kamu ingin melarikan diri. Siapa yang menjadi penjamin kalau kamu 3 hari besok datang lagi?" Akhirnya dicari nggak ada. Apakah kamu punya saudara, punya kenalan, punya teman di sini? Nggak punya, wahai Khalifah, saya nggak punya. Lah terus siapa? Akhirnya tampillah siapa? Sahabat Salman Al-Farisi. Saya Khalifah yang menjamin. Kaget nih. Nah, kamu tahu nggak konsekuensinya? Kalau besok 3 hari nggak datang, berarti yang dihukum mati siapa? Sahabat Salman. Akhirnya diizinkan pergi, betul nih. Jadi sekuat tenaga balik ke kabilahnya, menyelesaikan urusannya, hutangnya dilunasi, balik lagi, onta itu dipacu sekuat tenaga sampai ontanya mati. Akhirnya lari tergopoh-gopoh sekuat tenaga karena ini urusan apa nyawa. Dan waktunya limit mepet sekali. Sahabat Salman itu sudah hampir dihukum mati. Tapi dari kejauhan ada kepulan debu, coba ditunggu sebentar. Ternyata pemuda itu sudah sempoyongan, sudah kehabisan tenaga, datang di situ siap untuk dihukum mati. Khalifah Umar kaget nggih. Lah niki pomo mboten teko kan ya ora dosa, wis enek sing jamin. Maka Khalifah Umar tanya, "Wahai pemuda, kok kamu keroyo-royo, bersusah payah menepati janjimu untuk dihukum mati? Padahal seandainya kamu nggak kembali tidak masalah karena sudah ada yang menjamin." Maka jawaban pemuda ini beliau mengatakan, "Ya Khalifah, saya malu kalau sejarah mencatat ada seorang muslim tidak menepati janjinya." Saat ini pertanyaannya, saat ini mboten nepati janji niku isin apa mboten, Pak? Kayak biasa ya. Jadi hal yang dianggap lumrah. Kemudian Khalifah bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi, "Wahai sahabat Salman, kok kamu mau menjadi penjaminnya padahal dia bukan saudaramu, bukan kenalanmu?" Maka beliau menjawab, "Saya juga malu Khalifah, mosok sak menten katai wong Islam mboten enten sing memberi pertolongan kepada saudaranya yang sedang membutuhkan." Akhirnya tanya kepada dua pemuda nih. Dua pemuda sekarang sudah waktunya dihukum mati. Gimana? Ngapunten Khalifah, mboten sah. Ora sah piye? Tidak jadi dihukum mati. Lho enek apa? Kula nggih isin. Nggih. Kalau sejarah mencatat
ada seorang muslim tidak bisa memaafkan saudaranya yang sebaik ini. Jadi goro-goro nopo Pak, isin terus menepati janji, akhirnya hukuman mati ditiadakan. Goro-goro nopo? Rasa malu. Maka al haya'u khairu qulub. Rasa malu itu pasti akibatnya akan baik. Kemudian yang kedua, malu adalah cabang dari keimanan. Jadi iman itu punya 70, punya 60 atau 70 cabang. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada anitorik. Maaf, lafadz ini sering diartikan yaitu apa? Menyingkirkan duri di jalan. Sebenarnya imatatul ada menyingkirkan sesuatu yang berpotensi menyakiti kaum muslimin, berpotensi mengganggu. Nggih mboten duri tok. Lah kalau kita yang dengarkan hadisnya duri, nanti enten watu ning tengah dalan, ora disingkirke wong hadise napa? Duri. Enak ula nggih misale ula napa? Meneng wae ning tengah dalan ora disingkirke. Sebabe napa? Sing kon nyingkirke duri. Enek paku nyongat-nyongat ora disingkirke. Sebabe napa? Duri. Padahal apa? Semua yang berpotensi mengganggu disingkirkan, itu bagian dari iman. Kemudian wal haya'u su'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah cabang dari iman. Kemudian yang ketiga, jadi Allah cinta kepada orang yang memiliki rasa malu. Innallaha azza wa jalla, jadi sesungguhnya Allah azza wa jalla maha pemalu, maka maha menutupi, dia mencintai orang yang memiliki rasa malu dan ketertutupan. Apabila salah seorang dari kalian mandi, maka tutuplah. Ya, kalau sekarang pun mboten enten nggih, Pak. Maaf kalau dulu nggih, maaf nggih. Jadi kalau dulu yang punya WC niku kan tesih napa? Terbatas sekali. Tetapi sakniki napa enten? Misale maaf nggih, BAB teng kali ngoten tesih enten mboten? Kok jenengan ngerti? Berarti pas liwat nggih, Pak. Oh, pas liwat. Jadi Allah itu maha pemalu, sangat pemalu. Dan dalam hadis ini ketika kita mandi dan sebagainya itu harus dalam keadaan tertutup. Dan kemarin sudah kita sampaikan. Jadi jin itu bisa melihat auratnya manusia. Untuk menghalangi agar jin tidak melihat aurat kita, caranya pripun, Pak? Masih ingat? Maos bismillah. Jadi ketika lepas baju bismillah, mau masuk kamar mandi bismillah, tapi di luar nggih bismillah, baca doa syukur, kalau nggak bisa ya cukup bismillah, masuk tutup. Itu sudah napa? Jin sudah tidak bisa melihat aurat. Kemudian yang keempat, malu adalah akhlaknya para malaikat. Allah astahyi min rajulin yastahyi minhul malaikah. Jadi apakah aku tidak boleh, tidak pantas merasa malu dengannya, sedangkan malaikat saja malu kepadanya. Jadi para malaikat itu juga memiliki rasa malu. Kemudian yang kelima, malu adalah akhlak Islam. Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqal islami al haya. Setiap din, setiap agama itu punya rasa malu. Dan setiap din punya akhlak, dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Maaf nggih, niki nembe viral. Ada satu ajaran harus berbuat zina dengan ibunya. Salah satunya sinten, Pak? Sing nembe viral. Teng YouTube sinten? Dahlan sinten? Do mboten mirsani to. Dahlan Iskan. Kenal kali Dahlan Iskan? Pemilik Jawa Pos nggih. Jadi maaf banyak analisa nggih, banyak analisa. Tapi ketika saya melihat itu, saya langsung teringat betul nggih. Saya dulu pernah menyampaikan. Kemudian saya cek lagi, Dahlan Iskan itu pernah cangkok hati tahun 2007. Jadi saat itu korannya masih Jawa Pos, dan itu di perkembangannya itu dimuat terus di Jawa Pos.
Sampai di artikel itu juga dimuat ya. Jadi saya pernah sampaikan gini ya. Saya langsung teringat jangan-jangan donornya. Jadi kalau operasi plastik niku tidak bisa diturunkan. Kan ada kejadian wanita cantik nikah dapat laki-laki ganteng. Secara teori kalau lahir anaknya perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng. Ternyata nggih sing wedok ayu, sing lanang ganteng kok anake elik. Suamine protes, iki anake sapa? Nah, akhirnya ya anake dia tenan, Pak. Jadi istrinya mengaku ini anak kita, bukan anaknya orang lain, anak kita. Lho mosok wong kowe ayune kaya ngono, aku gantenge kaya ngene kok anake kaya ngene. Ya sudah tes DNA. Akhirnya tes DNA, hasilnya identik. Yo anake tenan. Bingung. Lah kok iso kaya ngene? Apa kleru? Kleru napa nih? Kleru wektune nggih. Mungkin pas peteng, oblangan dadi elik ngoten. Lah akhire napa? Didesek-desek, istrinya jujur. Nggih, nyun ngapunten Mas. Kalau jenengan nggih, saya beberapa tahun yang lalu saya pernah operasi plastik. Jadi mbuh plastike napa dadi ayu banget ngoten nggih. Yen jenengan pengen ngertos asli wajah saya, nggih ngeten iki. Jadi seperti napa? Anaknya yang tidak cantik. Akhirnya bojone merasa ditipu, minta cerai. Jebule ayune mergo napa? Dempule kandel. Lah, kalau operasi plastik ndak bisa diturunkan. Tetapi kalau cangkok hati, bahkan di artikel itu dimuat nggih. Sifat donor itu bisa diturunkan. Jadi kalau misalnya nggih maaf, donornya orang Afrika, bisa kulitnya jadi hitam seperti orang Afrika dan seterusnya. Dan maaf, rata-rata yang untuk donor hati itu pelaku kriminal, dieksekusi, diambil. Saya pernah punya teman nggih, Ustadz. Itu ya sakit hati fisik nggih, mboten hati yang non fisik. Itu oleh dokter juga harus cangkok hati. Akhirnya konsultasi ke beberapa ustadz, ya sudahlah kalau memang itu darurat, emergensi ya ndak apa-apa. Lah di Indonesia ini golek wong cangkok hati, ndak ada. Kalau masalah hati kan setunggal nggih, kalau ginjal kan dua. Kadang ginjal satu dicangkokkan masih bisa nggih. Ndak ada. Akhirnya disarankan oleh dokter cangkok napa? Dengan hati babi. Umpama sida ngoten pripun, Pak? Sifatnya, karakternya bisa berubah seperti babi. Tapi qadarullah dicek lagi ternyata nggak sampai cangkok hati. Tapi Pak Dahlan Iskan ini pernah cangkok hati. Wallahu a'lam. Apakah donornya dulu jadi melakukan apa? Dari agama lain. Saya langsung teringat. Jadi kalau analisa yang sekarang kan macam-macam. Saya pribadi langsung teringat karena dulu pernah napa? Cangkok hati tahun 2007 dan sifat pendonor itu bisa napa? Diturunkan. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kita lanjutkan. Jadi malu adalah akhlak Islam. Kemudian yang ke-6 malu sebagai pencegah pemiliknya dari perbuatan maksiat. Jadi Rasulullah bersabda, "Da'hu fa innal haya'a minal iman." Jadi pernah ada seseorang melakukan perbuatan maksiat, diku andani ngeyel, akhirnya ya stokno lah. Da'hu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman. Karena malu itu bagian dari iman. Maksudnya apa? Nanti kalau muncul tumbuh rasa malunya, dia akan berhenti sendiri. Ini pernah kejadian, Pak. Jadi ada maaf. Seseorang itu bisa berhenti dari perbuatan maksiat karena muncul rasa apa? Malu. Paling enggak apa? Dipermalukan. Ini pernah di Ustadz Salafi, tapi saya namanya lupa. Jadi maaf, di luar negeri lah. Jadi ada seorang ayah, ini sukanya berzina. Berzina, ya mesen wanita dan sebagainya. Satu saat ketika pesanan itu sudah deal, ketemu di satu tempat, ketika perempuan itu masuk ke kamar hotelnya, ternyata siapa? Anaknya sendiri. Dek, langsung izin, terus mati. Jadi mandek napa Pak?
mandek maksiat mergo isin terus napa? Ya iki mandek tapi juga plus mati. Jadi karena yang masuk ke dalam kamarnya itu ternyata anaknya sendiri, langsung rasa isine indah kaya ngopo ya. Langsung dia malu dan jantung terkena serangan jantung napa? Mati. Maka napa? Perasaan malu, rasa malu itu bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Kemudian yang berikutnya, iman dan malu itu tidak bisa dipisahkan. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda, al haya'u wal imanu qorinan jami'an, fa idza rufi'a ahadahuma rufi'al akhar. Rasa malu dan iman dua hal yang saling terikat. Faida rufi ahaduma, jika diangkat salah satunya maka diangkat yang lain. Jadi kalau beriman, imannya semakin tinggi, rasa malunya juga semakin tinggi. Kalau rasa malunya semakin rendah, berarti imannya juga rendah. Kalau tidak punya rasa malu, ya bisa jadi imannya hilang. Kemudian yang berikutnya, malu akan mengantarkan seseorang ke surga. Al haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Rasa malu itu bagian dari iman dan iman itu di surga. Perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar, sedangkan tabiat kasar tempatnya adalah di neraka. Jadi jamaah sekalian, monggo kita berusaha membentengi anak kita, saudara kita dari rasa malu ini. Maka salah satu dosa besar yaitu apa? Sering kita sampaikan, dayus, seorang kepala rumah tangga yang tidak memiliki rasa cemburu ketika salah satu dari anggota keluarganya berbuat dosa. Anaknya berbuat dosa, enggak pakai jilbab, enggak cemburu. Kalau perempuan nggih, anak kula lanang mosok kan nganggo jilbab, petil wedok nggih. Anaknya napa misalnya pacaran nggak punya rasa malu, nggak diliki dan sebagainya. Karena itu termasuk napa? Dosa besar. Jamaah sekalian, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dipelihara rasa malu kita sehingga apa? Kita dikaderkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang Islam yang baik, karena Rasulullah tadi sudah beliau menyampaikan likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al haya. Setiap agama itu punya akhlak dan akhlaknya Islam yaitu napa? Rasa malu. Tetapi kalau sudah tidak punya rasa malu, sebagaimana yang disampaikan Rasul tadi, fasna masyikta, wis sak karepmu, ngapusi randi isin yo ngapusono terus, nyolong randi isin yo nyolong terus, korupsi ra isin yo korupsi terus dan seterusnya. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu kali hada fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.